Ibu. Sika berdoa. Habis nyanyi sama kita akan melanjutkan pelajaran PPKN. Untuk materi kita adalah keragaman budaya bangsaku. Jadi di Indonesia itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi banyak suku-suku bangsa dan budaya bangsa itu tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Makanya di Indonesia itu menempati peringkat keempat di dunia dengan populasi manusia terbanyak atau jumlah penduduknya yang sangat banyak. Terus selanjutnya ada keragaman suku bangsa. Jadi di beberapa daerah itu mempunyai suku bangsa sendiri. Salah satunya yang kita kenal, suku bangsa apa? Sunda. Ya, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Batak, suku Betawi, terus ada lagi suku Dayak, suku Papua apa namanya? Jadi itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada lagi yang namanya suku yang ada di Banten, di pedalaman. Yang di Banten. Yang di Banten itu adalah suku Baduy. Nah, suku Baduy sering kita temui ketika kita berada di jalanan. Jadi Ustaz sering menemukan suku Baduy itu lagi menjualkan madu-madu yang mereka bawa dari pedalaman, dari suku Baduy pedalaman maupun suku Baduy luar. Itu suku Baduy sering kita temui di jalan-jalan, misalnya jalan kota Tangerang. Itu mereka tidak pakai sendal, hanya membawa madu. Kalian bayangkan jalan dari Pandeglang sampai ke kota Tangerang itu tidak menggunakan sendal. Dari Pandeglang, karena memang suku Baduy terletak di Pandeglang ataulah di Rangkas Bitung. Itu kalau kita naik motor aja bisa sampai 2 jam 3 jam. Ya, di jalan. Kalau kita jalan, kita tambahin lagi aja. Selanjutnya ada pakaian adat. Jadi di beberapa daerah mempunyai pakaian adat sendiri. Jadi pakaian adat Sunda, Betawi. Nah, Betawi ini yang paling unik, sering kita temui. Dia sering pakai gesper di sini. Di suku Betawi sering pakai gesper, terus pakai apa namanya, kaos, lalu dilapisi sama kalau nggak salah kayak jaket atau jubah tapi pendek begini doang. Nah, itu namanya suku Betawi. Itu suku Betawi sering kita temui ketika ada acara yang pernikahan pakai adat Betawi. Terus pakaian adat Jawa.
pakaian adat Jawa itu sering kita temui di pernikahan juga. Sering kita temui di pernikahan ketika mempelai itu memakai adat Jawa. Jadi misalnya ada keris di belakangnya, pakai apa tuh yang di topi, yang di kepala, blangkon. Jadi itu di suku Jawa. Nah terus di sini biasanya perempuan pakai namanya konde yang besar ini, yang rambut. Nah, yang rambut itu pakaian adat dari Jawa. Itu yang kita tahu yang suku-suku budaya yang sangat terkenal. Terus ada lagi suku Dayak. Biasanya suku Dayak hanya memakai kaos bikinan dari suku Dayak itu. Selanjutnya, rumah adat. Rumah adat yang kita kenal, rumah apa aja? Nah, Joglo. Terus? Honai dari Papua. Mau kemana? Yaudah, silakan. Rumah Honai dari? Rumah Gadang dari? Dari mana? Batak. Dari? Ya, dari Sumatera Barat lebih tepatnya dari kota Padang. Rumah Honai ya? Jolopong dari? Jawa Barat. Tadi yang siapa? Kebaya. Kebaya apa? Bukan yang kebaya baju. Apa itu? Rumah adat tadi? Oh ini ngeteh. Itu yang kita kenal rumah adat. Di sini ada rumah adat. Ada apa lagi? Dari Kalimantan Barat ada rumah panjang. Sini. Oke, duduk lagi. Nah, duduk lagi. Nah, itu rumah adat. Yuk. Selanjutnya ada tarian daerah. Tiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing, terutama di tariannya. Jadi kayak tarian itu untuk menyambut wisatawan. Jadi Ustadz yang saya ketahui di suku Baduy itu suka ada tarian yang untuk menyambut wisatawan. Jadi suku Baduy itu menjadi objek wisata di kota Pandeglang. Nah, di situ sebelum masuk para wisatawan disambut oleh tarian-tarian khas suku Baduy. Nah, dari sini yang kita kenal aja tari saman. Tari saman. Dari kayu. Dari mana? Itu. Depok, Jawa Barat. Piring. Dari mana itu? Oh, dari Riau. Dari mana? Dari apa? Aisyah, tari apa? Ada lagi tarian yang kalian ketahui? Dari mana? Dari Papua. Dari Aceh yang kita kenal. Nah, terus tari Aceh sangat mendunia. Tari Aceh itu sering dilombakan, sering dipakai buat lomba atau di setiap sekolah itu biasanya ada mempunyai grup yang namanya grup tari saman. Jadi tari saman itu adalah tari yang sangat khas di berbagai daerah. Bahkan di setiap sekolah mempunyai grup tersendiri buat mempunyai tari saman. Gitu.
Selanjutnya bahasa daerah. Bahasa daerah itu bahasa daerah. Nah, bahasa Jawa, bahasa Madura, Sunda, terus nah ini Bahasa Mandarin. bahasa Mandarin, bahasa luar negeri. Nah, jadi Madura itu kan termasuk dari daerah Jawa. Tapi mereka punya bahasa sendiri. Mereka punya bahasa sendiri. Jadi kalau misalnya kita ke Sate Madura atau ke Warung Madura, itu mereka berbicara bukan pakai bahasa Jawa asli, kayak bahasa Jawa asli kan wes udah gitu, wes mangan urung itu bahasa Jawa, tapi bahasa Madura itu berbeda sama bahasa Jawa asli. Tapi Madura itu terbentuk sebuah pulau. Iya, karena kalau kita pengen ke Madura itu biasanya melewati jembatan, namanya jembatan Suramadu. Ya, jadi jembatan itu terhubungnya dari Surabaya ke Madura. Selanjutnya ada bahasa apa lagi? Bahasa Padang, ini gimana? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh kita sering temui di bahasa Cirebon, bahasa Sunda. Bahasa Bali apa kayak gimana? Jawa Tengah. Jawa Tengah itu pakai bahasa Jawa. Betul, itu terima kasih. Tapi karena setiap daerah mempunyai bahasa masing-masing, untuk mempersatukan kita pakai bahasa Indonesia. Karena kalau kita keluar misalnya ke kampung halaman kita yang mayoritas orang Jawa semua kan rata-rata. Nah, cuma lebih yang orang Sumatera. Kita tidak mengerti apa yang mbak kita katakan. Tapi kita ngomong sama mbak kita itu pakai bahasa Indonesia. Itu untuk mempersatukan kita dari berbagai bahasa yang lain. Karena kita lahirnya di Tangerang itu memang mayoritasnya Sunda, tapi kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Lagu daerah yang kalian ketahui. Terus apa lagi? Rumah orang jamu. Gundul Kajul. Ada lagi dari Papua. Bubui Bulan dari Aceh. Apa lagi? Jojo dari Papua. Ada lagi dari Papua. Apuse. Belum. Selanjutnya, apa lagi? Duduk gimana? Selanjutnya. Es lilin dari mana coba? Jawa Barat. Apa yang lagu dari Sunda atau Jawa Barat selain es lilin? Ada lagi nggak? Di sini kita ngomongin dari Papua yang Purawiranto. Apa itu? Itu dari mana coba? Itu orang dagang. Itu mau orang dagang. Itu lagu daerah yang kita ketahui, ya. Selanjutnya ada agama di Indonesia. Agama di Indonesia itu artinya tentang agama di Indonesia itu ada banyak, tapi
mayoritas di Indonesia adalah agama Islam. Kristen. Nah, itu. Kristen Islam. Kristen. Terus ada di suatu tempat di daerah rumah Ustadz itu rata-rata orang Cina, orang Hindu, ada orang Buddha. Lalu dulu itu agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda agama, tapi kita harus tetap satu. Seperti yang ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Oke. Terima kasih. Setelah ini ada teman-teman kalian yang ingin mempresentasikan tentang tugas yang mereka buat. Kita persilakan dari terlebih dahulu. Ayo, yang lain masuk ke depan. Yang lain masuk ke depan untuk memperhatikan. Oke, anak ke depan anak-anak. Ini tunjukin aja ini rumah apa, terus tarian apa gitu. Jadi ini, nah ini nggak apa-apa. Ini alat. Nah ini apa? Terus dikasih tahu aja yang kamu bikin ada apa aja. Yuk. Ayo. Ayo, silakan. Data aja lalu isinya kategori aerophone artinya alat musik ini dimainkan dan menghasilkan suara dari hembusan nafas atau video. Alat musik tradisional satu ini seringkali dimainkan oleh para pelajar pada masyarakat sekitar, entah itu perempuan atau laki-laki. Lagu yang dimainkan pada umumnya adalah lagu yang berisi tentang nasihat dan kehidupan tua. lanjut di selanjutnya. Tarian tradisional Nusantara Timur. Tari Kataga dari Sumba. Tarian tradisional Bebarengan ini terkenal dengan Mulia
Dengerin, ayo dengerin ngomong. Nah, apalagi yang belum? Makanan. Oke. Nah, gimana? Nah, wah, ini udah. Yuk, Adila. Disebutkan aja mau adatnya apa, alat musiknya apa, biar cepat. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, adatnya. Apa? Terus, pakaian adatnya. Hari selanjutnya makan juga. Duduk. Sebelah. Oke. Masih ada tanya? Oke. Udah. Lagi. Ada yang terkenal. Yang terkenal lagi apa? Angklung ya. Cukup. Assalamualaikum. Sekian. Ada teman kalian yang presentasi. Kita sudahi materi ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.